Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan seperti yang kalian lihat di depan kita sekarang udah kehadiran smartphone terbarunya Oppo nih. Dan kali ini yang datang adalah Oppo Reno Active 5G. Smartphone yang sebetulnya saya sebut sebagai lini pelengkapnya ya dari Oppo Reno Active seriesnya, karena sekitar semingguan yang lalu tuh kita udah bahas atau buatin video review yang versi atau varian yang 4G-nya guys. Dan buat kalian yang mungkin penasaran sama smartphone versi 4G-nya kayak gimana, kalian bisa cek aja video reviewnya yang bakalan muncul linknya di pojok kanan layar kalian saat ini. Oke, dari segi boxnya sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaan guys, masih didominasi dengan warna putih, dimana di bagian depannya sini tuh ada sedikit perbedaan hanya pada tulisan 5G-nya aja ya, karena memang sebagai pembeda antara yang 4G dan juga 5G-nya. Lalu untuk varian yang saya pegang ini adalah varian warna emas matahari atau bisa dibilang sunrise gold. Dan kalau misalkan kalian nanti nggak suka sama varian warna ini, kalian masih bisa pilih varian warna lain, yaitu warna hitamnya atau kalau nggak salah itu namanya midnight black guys. Dan untuk varian RAM-nya sendiri ini yang kita pegang adalah varian RAM 8/128 GB. Oh ya, sambil kita unboxing guys, saya mau infoin dulu ke kalian ya, kalau sekarang ini tuh untuk Oppo Reno Active 5G-nya ini masih dalam masa pre-order ya guys. Dan kalau saya nggak salah, kalau kalian order di saat masa pre-ordernya sampai di tanggal 9 nanti, kalian itu bisa dapetin beberapa benefit kayak cashback sekitar 750 ribuan gitu ya, untuk metode pembayaran tertentu. Dan kalian juga bisa berkesempatan mendapatkan Oppo Band-nya guys. Jadi ya kalian bisa cek-cek aja lewat link pembeliannya yang bakal saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa. Oke, sekarang kita coba buka ya guys. Kita lihat apa aja yang kita dapatkan dari isi paket pembeliannya. Ya, seperti biasa yang pertama kita dapetin satu buah kotak lagi yang biasanya ini ada jelly case bening dan beberapa kitab-kitab gitu ya guys ya. Kita coba lihat. Ya, ini ada buku panduan penggunaan, kemudian kartu garansi ya ini seharusnya, dan satu buah ini SIM tray ejector dulu guys seperti ini, dan satu buah jelly case bening yang modelnya itu ada frosted ya alias agak ngeblur gini, dan juga ada bagian yang beningnya juga. Dan ini dia smartphone-nya, tapi kita coba singkirin dulu guys. Kita taruh di sini. Dan di bawahnya ini kita dapetin satu buah kepala charger yang outputnya sudah support untuk pengisian daya cepat SuperVOOC sebesar 67 watt guys. Dan kita juga dapetin satu buah kabel charger. Harusnya ini sudah USB-A to USB Type-C ya. Kita coba lihat. Oke. Nah, ini USB-A dan ininya USB Type-C. Ya, seperti ini. Dan ini dia untuk smartphone-nya guys. Jadi masih kebungkus sama plastik ya, dengan key selling point yang ketulis di sini. Seperti yang kalian lihat, yang pertama ini untuk bagian layarnya ya udah support refresh rate layar 120 Hz. Kemudian desain layarnya ini 3D curve screen ya, alias nanti di bagian sisi kanan dan kiri layarnya harusnya kayak dibuat sedikit melengkung gitu, ala-ala smartphone flagship lah. Dan yang kedua ini ketulis 108 megapiksel untuk lensa kamera utama, 67 watt SuperVOOC untuk pengisian daya baterainya, dan yang terakhir ada fitur extended RAM up to 8 GB juga. Jadi saya rasa kalau kalian suka sama fitur-fitur kayak penambahan RAM gitu ya, kalian bakalan suka nih sama Oppo Reno Active 5G-nya. Nah, sekarang kita langsung balik aja smartphone-nya dan kita lihat seperti apa desain dari matahari emas atau sunrise gold-nya ini guys. Nah, seperti ini ya, dimana kalau kita coba gerak-gerakin ya ke arah cahaya seperti ini tuh kayak punya gradasi warna gitu. Dan kalau kita pegang, walaupun kelihatannya ini glossy guys, ini tuh kayak punya tekstur gitu yang dipakein teknologi Oppo Glow yang udah kita tahu bersama ya. Ini tuh bakalan anti banget sama yang namanya bercak sidik jari. Jadi buat kalian yang nggak suka pakein casing HP-nya, ini tuh bakalan aman banget guys. Nah, di bagian sini juga ada bumper kamera guys, dimana di bagian atas ini ada ring kamera yang isinya satu buah lensa kamera utama yang 108 megapiksel tadi. Di bagian bawahnya ini ada dua buah lensa kamera lagi dan ada satu buah LED flashnya guys. Di sini ketulis juga 108 megapiksel ya portrait kamera dan ada logo Oppo-nya. Lalu di bagian frame-nya ini di bagian atas ini saya rasa sih speaker ya guys, karena ini udah support stereo speaker, kemudian ada lubang mikrofon. Di sisi kanan ini hanya ada satu buah frame aja, ada tombol power aja guys, dan di bagian bawahnya ini ada grill speaker lagi, kemudian port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita coba cek ini kalau di bawah tuh biasanya dia sandwich sih, cuman nggak tahu nih sandwichnya apakah triple slot atau hybrid guys. Kita
Kita coba cek bersama ya. Dan ternyata dia hybrid, jadi kalian nggak bisa gunain triple slot gitu ya. Nah, kalau kalian mau pakai memori tambahan gitu, kalian harus mengorbankan satu bus slot SIM card kalian. Dan ini ada seal karetnya juga, jadi kalau kalian nggak sengaja numpahin air gitu, jadi nggak langsung masuk ke bagian SIM tray-nya ini guys. Dan yang terakhir di bagian sisi kirinya, ini hanya ada satu buah tombol volume up dan down aja nih guys ya. Oh ya, untuk layarnya sendiri ini udah dipakein anti gores alias screen protector gitu ya guys. Jadi buat kalian yang beli Oppo Reno Active 5G ini, nggak perlu khawatir atau nggak perlu pusing lagi buat nyariin screen protector atau anti goresnya gitu. Karena mengingat ini layar melengkung ya, jadi kayaknya bakalan agak susah gitu kalau kalian cari untuk anti gores atau screen protectornya. Oke, kalau gitu ya kita coba nyalain dulu guys, dan nanti kita bakalan balik lagi seperti biasa. Oke, jadi ini dia tampilan layar awal dari Oppo Reno Active 5G-nya guys. Wow, bener-bener ya ini bezelnya tipis banget. Karena screen to body ratio dari layar HP ini tuh mencapai di angka 93%. Bisa dibilang ini di atas rata-rata dari smartphone yang pernah saya cobain ya guys. Jadi saya rasa wajar banget kalau feel flagship di smartphone ini tuh bener-bener kental banget alias berasa banget. Oh ya, untuk ukuran layarnya sendiri ini tuh bisa dibilang lebih besar juga dari seri yang 4G-nya guys, yaitu 6,7 inci, dan panel layarnya juga udah menggunakan panel layar AMOLED. Dan dikarenakan ini panel layarnya AMOLED, udah pasti dong ya, namanya juga smartphone Oppo gitu. Kalau ngasih fitur tuh nggak nanggung-nanggung, jadi kalian bisa memanfaatkan layar AMOLED-nya ini sebagai fingerprint under display yang kecepatan bacanya kalian bisa nilai sendiri. Nah, menurut saya ini tuh udah ngebut banget. Dan yang paling penting adalah akurasinya guys, ini tuh udah cakep banget lah. Jadi kalian nggak perlu komplain soal fitur fingerprint under display-nya tadi. Dan kalau misalkan kalian lagi mungkin keadaan tangannya basah, kalian juga masih bisa memanfaatkan fitur Face Unlock atau Face ID-nya di smartphone ini guys. Dengan kecepatan bacanya juga menurut saya ini cepat dan akurat pastinya. Iya, seperti ini guys untuk kecepatan baca Face Unlock-nya sendiri. Oke, sekarang kita lanjut bahas dari bagian software-nya dulu ya. Kita lihat tentang perangkatnya. Ini tuh udah menggunakan Color OS paling baru guys. Jadi pertama kali kita setting HP-nya, dia itu udah menggunakan Color OS versi 13 dengan basis Android-nya 13 juga guys. Jadi ya bisa dibilang kalau misalkan smartphone ini tuh mendapatkan jaminan 2 kali upgrade software OS Android-nya dan 4 tahun untuk security update-nya, dia pasti bakalan bisa mendapatkan upgrade OS di Android 15 nanti. Jadi kalian mau pakai sekitar 2 atau 3 tahun atau bahkan 4 tahun ke depan, ini tuh seharusnya masih aman-aman aja. Selanjutnya di sini saya mau kasih info dulu ke kalian juga soal sensor-sensornya guys, sebelum kita coba kasih lihat ke kalian untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Dan ternyata di smartphone ini tuh lengkap juga guys, jadi nggak ada yang absen ya. Kalau dua ini seperti biasa ya di video unboxing saya kebanyakan, kalau ini kedua sensor ini tuh absen, ini tuh biasa aja. Karena untuk sensor suhu dan sensor tekanan di smartphone flagship pun biasanya juga nggak tersedia guys. Paling nggak sensor cahaya, sensor orientasi ini udah disematkan di Oppo Reno Active 5G-nya. Jadi kalau kalian mau pakai buat tracking GPS kayak gitu di Google Maps, jadi kalian tahu arah mana arah mata angin ya guys, mana arah utara, barat, dan selatan kayak gitu-gitu. Jadi kalian nggak bingung nantinya. Dan selanjutnya sekarang mau kasih lihat ke kalian untuk skor AnTuTu benchmark-nya guys, dan kita mendapatkan skor AnTuTu-nya itu di sekitaran 354 ribuan dengan detail skornya yang menurut saya cukup menarik karena skor CPU-nya ini lebih besar daripada skor GPU-nya. Oh ya, untuk informasi tambahan mengenai berapa memori penyimpanan yang terpakai di awal-awal kita nyalain HP-nya, ini tuh tadi saya screenshot ya guys, kita tuh hanya mengkonsumsi memori sebanyak 26,1 GB aja. Tapi kalau kalian udah aktifin jaringan sinyal Wi-Fi, kemudian kalian update semua aplikasi yang ada di Play Store, dan kalian install beberapa aplikasi seperti yang saya install ya, kayak game PUBG Mobile, aplikasi DevCheck, SensorBox, dan juga AnTuTu Benchmark, ini akan memakan memori internal kalian sebanyak
35,6 GB. Jadi ada kenaikan sekitar 9 GB-an gitu ya guys ya. Dari yang tadinya 26 GB menjadi sekitar 35 GB. Oke, untuk detail hardware-nya sendiri seperti ini guys, dimana untuk prosesornya sendiri ini menggunakan prosesor atau chipset dari Qualcomm ya, yaitu Snapdragon 695, arsitekturnya 6 nanometer, kemudian kartu grafis atau GPU-nya menggunakan GPU dari Qualcomm juga, yaitu Adreno 619. Untuk layarnya sendiri ini punya resolusi Full HD+, kemudian kerapatan pixelnya 394 ppi, luasnya 6,7 inci, dan udah support refresh rate layar 120 Hz tadi. Untuk memorinya dia udah menggunakan LPDDR4X, jadi kalian nggak perlu khawatir ya teknologi yang dipakai itu takutnya jadul kayak gitu, enggak. Ini udah paling baru ya, walaupun ada yang lebih barunya lagi yaitu LPDDR versi 5, tapi itu biasanya dipakai di smartphone kelas flagshipnya ya guys, jadi di atas harga yang ditawarkan di Oppo Reno Active 5G ini. Dan kemudian untuk memori penyimpanannya ini 128 GB ya, sebenarnya itu ada dua, ada yang 256 GB juga, dan selisih harganya tuh sekitar 500 ribuan. Jadi kalau yang 128 GB ini tuh dibanderol dengan harga 5,999 juta atau 5,999 juta, dan untuk yang varian 256 GB-nya itu dijual di angka 6,499 juta. Untuk varian RAM-nya sama aja guys, sama-sama di 8 GB, cuman yang membedakan di penyimpanan internalnya tadi. Untuk sistemnya sendiri ini menggunakan UFS 2.2 ya, jadi bukan yang eMMC gitu guys, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Oh ya, untuk lensa kamera depannya ini tuh resolusinya 32 megapiksel, dan untuk sampel fotonya kalian bisa lihat seperti ini. Dan untuk performa main gamenya, kita cobain sebentar untuk mainin game PUBG Mobile-nya guys. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya, dan untuk settingan grafisnya ini bisa kita setting di Smooth Ultra hingga yang SD High guys. Dan untuk gyronya sendiri, ini tuh sepertinya hardware ya. Sebentar kita coba aktifin, kita tes apakah ada delay atau enggak, dan ternyata ini aman dari delay guys, tuh. Ya, jadi ini gyronya itu udah hardware. Jadi kalau kalian suka main game PUBG Mobile, ini enak banget harusnya. Oke, sebentar kita mainin game PUBG Mobile ini ya guys ya. Kita lihat performanya di settingan Smooth Ultra, apakah lancar-lancar aja atau enggak. Dan ini enak ya. Layarnya walaupun curve, ini punya handling atau grip yang enak buat dipakai nge-game guys. Ya, ini enak banget ya dipakai main gamenya guys. Belum nemu frame drop. Oke ya, saya rasa cukup. Nanti kalau misalkan ngerasa kurang, bakal saya buatin video gaming testnya khusus Oppo Reno Active 5G ini. Oke, jadi untuk kesimpulan awalnya, menurut saya Oppo Reno Active 5G ini udah cukup layak untuk kalian beli guys. Desainnya premium, kerasa kokoh juga ya build quality-nya, dan yang terpenting bobotnya ini ringan banget guys, di angka 171 gram aja. Jadi buat kalian yang gak suka smartphone dengan bobot yang berat, apalagi buat kalian yang hobi menggunakan smartphone dengan satu tangan begini, feel-nya itu udah nyaman banget dan gak bikin kalian ngerasa capek. Performa dari Snapdragon 695-nya sendiri juga menurut saya ini udah mampu menunjang kebutuhan kalian sehari-hari ya guys, baik penggunaan ringan maupun penggunaan berat. Ya, walaupun mungkin untuk hasil akhirnya nanti nunggu video review yang bakal saya tayangin sekitar 7 hari lagi. Jadi pastiin buat kalian yang penasaran sama video reviewnya, kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan untuk nonton video review dari kita. Oke, kalau gitu guys, seperti biasa buat kalian yang mungkin udah tertarik ya, tanpa perlu nungguin video review lagi, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah, jadi kalian tinggal klik aja. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya.